يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني faqad aba. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul. Hadirin jamaah salat qiyam Ramadan rahimahumullah. Tentu yang pertama sekali mari kita senantiasa membersihkan hati dan pikiran kita seraya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan rahmat dan nikmat darinya hingga pada saat ini kita masih diberikan kehidupan, diberikan kesehatan, juga diberikan begitu banyak kesempatan, sehingga dengan iman-iman itu hari ini kita dapat menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Mudah-mudahan semua aktivitas kita hari ini khususnya dan hari-hari yang lalu umumnya kita berharap semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kalaulah hari-hari dalam kehidupan kita, aktivitas kita, kegiatan kita tidak bernilai ibadah dalam pandangan Allah, maka sesukses apapun kehidupan duniawi kita, dikhawatirkan ketika kembali pada Allah tergolong orang-orang yang merugi. Oleh karena itu mari kita jadikan kehidupan yang singkat ini sebagai kesempatan untuk kita senantiasa meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, juga meningkatkan kualitas hubungan muamalah kita. Karena kualitas musuh-musuh tersebut itulah yang dapat mengantarkan seorang mukmin, seorang muslim ketika dia kembali pada Allah dijadikan orang yang dimuliakan. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah hanyalah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada seorang manusia pilihan khataman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepadanya Allah telah mewahyukan agama Islam ini untuk disampaikan kepada semua manusia. Oleh karena itu dari mimbar ini khususnya pada hari Jumat hampir dipastikan setiap khatib membaca ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini disebut dengan khutbatul hajah. Artinya Rasul setiap kesempatan menyampaikan wahyu, menyampaikan nasihat, menyampaikan dakwah, ayat ini selalu dibaca. Sampai hari ini ayat ini sering dibaca karena memang kandungan isinya sangat penting. Dan tidak ada 3 variabel. Pertama, secara khusus Allah memanggil orang-orang yang beriman supaya dia bertakwa. Karena iman tanpa ketakwaan, maka iman tidak bisa memberikan kemuliaan di sisi Allah. Iblis adalah makhluk yang beriman pada Allah, dia percaya kepada Allah. Tetapi kenapa iblis menjadi penghuni neraka jahanam? Bukan soal keimanan, tapi disebabkan tidak adanya ketaatan, pembangkangan, kesombongan. Jadi iman saja dalam beragama tidak cukup akan memuliakan seseorang ketika dia kembali pada Allah. Maka selalu Allah memanggil orang beriman itu supaya dia memerintahkan lanjutannya. Di antaranya kita disuruh takwa pada Allah, disuruh taat pada Allah dan Rasul, supaya kita beramal saleh. Jadi beragama yang benar itu tidak cukup hanya dengan iman yang benar,
Tapi justru iman yang benar akan melahirkan kesungguhan untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi kontrak keimanan dan ketaatan itu sampai mati. Maka sebuah ayat menyatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadilah kamu sebagai hamba Rabbmu hingga datang waktu yang pasti kamu yakini kedatangannya. Itulah kematian. Jadi sesungguhnya beragama ini adalah untuk mempersiapkan ketika mati itu datang. Kalau kita tidak mati-mati, maka tidak perlu beragama. Jadi beragama ini tujuannya adalah membekali kehidupan akhirat kita dengan menjadikan dunia sebagai wasilahnya. Jadi siapapun kita, apapun status sosial kita yang dibenarkan oleh syariat agama ini, maka jadikan itu sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi orang yang sukses ketika kita kembali pada Allah. Jadi hakikat kesuksesan dalam pandangan Allah hanyalah orang yang beriman, yang mengabdikan dirinya pada Allah sampai dia mati. Maka sebuah ayat menyatakan ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, takwalah kamu pada Allah dan carilah oleh kamu jalan menuju takwa itu. Banyak sekali jalan. Di antaranya Rasul mengatakan buniyal Islam ala khamsin. Syahadatul la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaumi Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi wasilah. Jadi kata Nabi, dibangun, dibina keislaman itu adalah pertama dibina imannya. Setelah kita beriman, maka buktikan iman kita itu dengan sholat, zakat, puasa, haji. Ini adalah syariat formal sebagai wasilah untuk kita membuktikan iman kita, membuktikan kesungguhan beragama kita, dan dia menjadi jalan untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi pertama adalah orang beriman diperintah oleh Allah untuk menjadi orang yang takwa. Kemudian yang kedua, ayat tadi itu menjelaskan bahwa kehidupan adalah kesempatan. Maka selama kita masih hidup, jadikan dia sebagai kesempatan untuk kita menjadikan wasilah-wasilah agama ini sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Sholat, zakat, puasa, haji, amal ma'ruf nahi munkar adalah wasilah untuk kita taqarrub ila Allah mumpung kita masih hidup. Maka Nabi menyatakan sebuah hadis yang kita baca mukadimah tadi, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Jaminan dari Rasulullah pada kita umatnya bahwa setiap umatku, kata Nabi, mereka itu masuk surga. Illa man aba, kecuali umat Islam yang membangkang, yang menolak syariat agama ini, yang mengingkari aturan agama Islam ini. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga? Karena pada dasarnya setiap orang beriman pada kehidupan akhirat dia ingin masuk surga. Siapapun dia, kata Nabi, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaati aku, ya, mengikuti ajaran agama Islam ini, itulah orang yang mau masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat kepadaku, mengingkari agama ini, dia beriman tapi dia mengingkari aturan agama Allah ini, itulah orang yang menolak untuk masuk surga. Jadi betapa penting keimanan itu mesti dibuktikan dengan ketaatan. Karena iman tanpa ketaatan berarti ada pengkhianatan di sana, ada kedustaan di sana. Maka ada dalam ayat disebutkan
disebutkan orang yang mengaku beriman tapi dia tidak diakui oleh Allah sebagai orang yang beriman. Karena ada kedustaan. Wa minan nasi man yaqulu amanna bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada kata Allah di antara manusia yang mengaku beriman. Mengaku beriman pada Allah, mengaku beriman pada hari akhir, tapi kata Allah mereka bukan orang beriman. Kenapa? Dia berdusta pernyataan imannya. Maka Allah ingatkan kita dengan sebuah ayat dalam surat Al-Anfal ayat 27 Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa ta'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha 'indahu ajrun 'azim. Kita khusus orang beriman. Wahai orang beriman, jangan kamu mengkhianati Allah. Jangan kamu mengkhianati Rasul. Jangan pula kamu mengkhianati apa-apa yang telah diamanahkan kepada kamu, sedangkan kamu tahu. Ketahuilah bahwa harta-hartamu, anak-anakmu, dunia ini dia adalah ujian keimanan. Bahwasanya di sisi Allah lah pahala yang besar. Jadi ada orang yang beriman tapi tidak diakui sebagai orang yang beriman karena dia mengkhianati Allah. Sebagaimana iblis laknatullah mengkhianati Allah. Maka orang beriman sebenarnya tidak sama dengan orang kafir. Tidak sama dengan orang musyrik. Di mana tidak kesamaannya itu? Adanya ketaatan kepada nilai-nilai agama ini sebagai nilai kehidupan kita sebagai seorang muslim. Maka kata Nabi dalam sebuah ayat lain, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu. Kata Nabi, tidak akan benar iman seorang di antara kamu sehingga setiap keinginannya mengikuti ajaran yang aku bawa. Jadi dia beriman, dia Islam, tapi tidak benar iman Islamnya sehingga setiap perilaku kita, aktivitas kita, keinginan kita sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul kepada kita. Tidak ada adinul Islam. Inilah makna begitu banyak ayat yang mengingatkan kita sebagai orang beriman supaya kita takwa, supaya kita taat, supaya kita beramal saleh. Karena itulah yang akan memiliki nilai di sisi Allah bagi orang beriman sebagai orang bertakwa. Hadikullah, dalam hidup yang singkat ini sesungguhnya ada 3 saja target penting yang perlu kita perjuangkan. Mereka mempersiapkan hari akhirat kita yang diawali dengan kematian kita masing-masing. Kalau target dunia sangat banyak sekali, tapi target ukhrawi hanya 3 saja target yang perlu kita perjuangkan. Apa itu? Pertama, kita ingin ketika kembali pada Allah ridho pada kita. Kita ingin ketika kita kembali pada Allah akui kita sebagai hamba-Nya. Dan pada akhirnya kita masuk ke dalam surganya Allah SWT. Inilah sebuah panggilan terhormat bagi orang yang terjaga imannya, yaitu orang yang memiliki hati yang mutmainnah. Dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa manusia yang mutmainnah, kembalilah kepada aku, kata Allah, aku ridho. Ini yang perlu kita perjuangkan, ridhonya Allah. Maka kita setelah takbir kita mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lillahi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebuah ikrar personal. Aku hadapkan wajahku, kehidupan kita ini hanya pada Rabb yang menciptakan langit dan bumi ini dengan 2 sikap. Hanifan muslimah, hati yang ikhlas, hati yang lurus, niat yang ikhlas, dan muslimah, ketaatan terhadap nilai-nilai Islam. Baru kita menyatakan wa ma ana minal musyrikin. Aku tidak tergolong orang-orang yang syirik.
Ini akidah seorang muslim dalam hidupnya, tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah. Sholat kita, perjuangan kita, bahkan hidup mati kita hanya untuk Allah. Karena kita berada di dunia ini mereka ibadah pada Allah. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu mereka untuk ibadah kepadaku, kamu semua. Apa itu ibadah? Segala aktivitas orang beriman dalam rangka mencari ridho Allah. Lalu Allah akui kita sebagai hamba-Nya, dan pada akhirnya kita masuk ke dalam surga-Nya. Inilah ikrar yang dia ajak pada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku ridho Allah Tuhan. Apa bentuknya ridho? Rela diatur, tidak membangkang, tidak menyembuhkan diri. Aku ridho Allah Tuhanku, aku ridho Islam agamaku, aku ridho bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul, uswatun hasanah kita. Masalahnya sudah relakah kita diatur oleh Allah? Sudah sejauh mana kita mempelajari agama ini, meyakini agama ini, mengamalkan agama ini, dan menerapkan Nabi Muhammad SAW sampai hari hidup kita. Jadi, hari-hari kehidupan kita pasti berakhir pada satu titik yang pasti, yang namanya kematian. Inilah tujuan kita beragama, tujuan kita berkeyakinan, tujuan kita beribadah, tujuan kita menjaga akhlak kita agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ramadan ada satu doa yang selalu dibaca. Allah inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon padamu ridhomu dan surga. Ridhomu baru surga. Aku padamu ridhomu dan surga, dan aku berlindung padamu dari murkamu dan neraka. Jadi mari hari-hari kehidupan kita sebagai kesempatan untuk kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas Islam kita, meningkatkan kualitas amal ibadah kita, sampai kita kembali pada Allah, sehingga dengan demikian layaklah kita mendapatkan janji Allah, ridhonya, Dia sebagai hamba-Nya, dan pada akhirnya masuklah kita ke dalam surga. Mudah-mudahan hari-hari kehidupan kita senantiasa meningkat, selalu mengajak kita bersungguh-sungguh untuk berjalan di jalan Allah hingga akhir kehidupan kita masing-masing. Demikian tafsir singkat kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Ramadan ini, mendapatkan dengan 1000 bulan yaitu Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.